Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review SDW SS Chow Chow Wing Gundam. Seperti biasanya sebelumnya saya sudah membuat video unboxing dan fast build-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas kit berikut ini. Untuk hasil rakitnya sendiri ini menurut saya bagus ya dan solid alias kokoh ya, tidak ada yang luas sama sekali kecuali di bagian backpack ini ya. Untuk penjepit senjatanya ini, untuk pedangnya ini terlalu kecil ya, jadi ini kalau digerakkan sedikit saja ini mudah lepas. Selebihnya ini sudah solid atau sudah seret ya untuk join-joinnya. Terus untuk proses rakitnya sendiri ini menurut saya mudah ya dan cepat juga, kurang lebih sama seperti kit SDW SS sebelumnya. Untuk waktu yang saya butuhkan sendiri juga sama ya, sekitar 1-2 jam saja, itu termasuk motong parts dari runner dan dibuat video fast build-nya. Untuk hasilnya menurut saya ini bagus ya. Terus desainnya sendiri ini mengambil dari Wing Gundam ya, Endless World seperti ini. Untuk warnanya sendiri ini terlalu suram menurut saya ya, kurang ada warna putihnya. Padahal untuk base-nya sendiri yaitu Wing Gundam itu banyak putihnya. Malah di sini tidak ada. Harusnya sih ini putih ya. Ya ini harusnya putih, tapi ini malah hitam ya. Jadi terkesan suram gitu. Untuk warna silvernya ini juga terlalu gelap ya, kurang terang, kurang putih. Ini terlalu abu-abu gelap banget. Terus sparsi warna ini sebenarnya sudah bagus ya, karena untuk foil stikernya sendiri cuma ada 5 ini. Nomor 1 mata ya, seperti biasa tidak saya pasang. Terus 2, 3 itu untuk bagian ini ya, visor ya, 2 ini. Terus 4 dan 5 untuk bagian ini, pelipis mata ini. Ada 2 ini. Oke, seperti biasanya tidak saya pasang semuanya ya, karena tanpa dipasang pun ini sudah bagus menurut saya. Untuk kekurangannya selain warna ini juga meninggalkan nakmak dan simlan ya. Untuk nakmaknya sendiri ini pasti meninggalkan di parts berwarna biru, hitam, silver ini, dan gold ini juga. Untuk nakmak di bagian warna biru ini seperti di kaki ya, terus hitam ini juga di kaki, terus warna silver ini di bagian sayap ini, kelihatan kan? Ini juga. Terus untuk warna goldnya ada di bagian ini, vivin ini. Untuk nakmak tentu saja ini cukup kelihatan banyak sekali ya. Ini ya gimana lagi, ini cuma SD dan warnanya juga seperti ini. Jadi ya mau nggak mau ya pasti ada. Terus untuk simlannya sendiri ada di bagian kepala ya, ini. Nah itu, kelihatan nggak? Nah itu simlannya. Terus di bahu ini juga ada simlannya. Namun untuk yang di bagian bahu ini karena berwarna hitam, dia samar ya, jadi masih bisa dimaafkan. Sedangkan untuk di bagian kepala ini terlalu kelihatan banget ini. Ya meskipun cukup banyak dan kelihatan, ya menurut saya masih bisa dimaafkan sih. Langsung saja kita bandingkan Chow Chow Wing Gundam ini dengan Xiaohou Yuan Tallgeese di sebelah kirinya dan Xiaohou Dun Tallgeese 3 di sebelah kanannya. Untuk tingginya ini kurang lebih sama ya, karena dari lini yang sama juga. Sedangkan untuk warna seperti yang saya sampaikan tadi ya, untuk Chow Chow Wing Gundam ini terlalu suram, warnanya terlalu gelap. Sedangkan untuk Xiaohou Yuan Tallgeese maupun Xiaohou Dun Tallgeese 3 ini lebih terang ya, karena dominan warna putih. Untuk warna sendiri menurut saya dua ini lebih keren ya daripada Chow Chow Gundamnya. Tapi ini subjektif saja ya. Terus dari sisi kiri kurang lebih seperti ini. Terus sisi kanan kurang lebih seperti ini. Hampir sama ya. Oke, untuk perbandingannya kurang lebih seperti itu saja ya. Dan ya, untuk pembahasan dari hasil rakit Chow Chow Wing Gundam ini kurang lebih seperti itu saja ya. Menurut saya ini bagus. Untuk artikulasi, seperti biasanya akan saya praktekkan tanpa senjata maupun backpacknya ya. Dan langsung saja kita mulai dari bagian kepala terlebih dahulu. Untuk kepalanya bisa menunduk seperti ini, terus bisa menengadah seperti ini, bisa maju mundur seperti ini walaupun sedikit, terus bisa miring seperti ini, dan tentu saja bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian di bagian tangan, untuk lengannya bisa diangkat sejauh ini saja ya. Ini sudah, ini masih bisa seperti ini. Terus di bagian bahu ini bisa diputar 360 derajat, tapi harus hati-hati ya. Nah itu, nah bisa. Terus
Lengan bagian atasnya juga bisa diputar 360 derajat. Dan tentu saja pergelangan tangan juga bisa diputar 360 derajat. Kemudian di bagian badannya kurang lebih ini sama seperti kit-kit SDW SS maupun SDW Heroes ya. Jadi ada semacam join ya di bagian antara perut dan dadanya, jadi bisa digerakkan seperti ini. Terus diputar seharusnya bisa 360 derajat ya. Bisa nggak nih? Sepertinya tidak bisa ya, maaf ya. Dia menabrak bagian front skirtnya, jadi tidak bisa diputar 360 derajat. Kemudian di bagian pinggang untuk front skirtnya ini ball joint ya, jadi bisa diputar kayak gini ya, gerakkan kayak gini lah pokoknya seperti ini. Terus untuk side skirt dia ball joint juga, jadi bisa digerakkan seperti ini. Untuk back skirt ini fix ya, tidak bisa digerakkan. Untuk kakinya nah seperti ini, maju cuma segini, ke belakang juga segini. Untuk split ini tidak bisa ya, cuma segini aja. Kemudian seperti biasa di bagian lutut ini ada join, jadi bisa ditekuk seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian di pergelangan kaki bisa digerakkan seperti ini, terus seperti ini sedikit ya. Terus diputar 360 derajat juga seperti ini. Kemudian di bagian ankle armor ini juga bisa digerakkan ya, seperti ini. Untuk artikulasi dari Chow Chow Wing Gundam seperti biasanya ya, ini bagus meskipun standar untuk lini SD, tapi ini tetap bagus. Untuk aksesoris dan senjata di sini ada dua buah pedang ya, namanya Sohaken dan Sosohaken. Terus ada wing atau sayapnya dan ada memornya. Saya akan bahas sayapnya terlebih dahulu ya. Sayapnya ini bergabung dengan ini bagian device-nya seperti ini, sudah jadi satu. Terus masing-masing sayap ini ada ball joint ya, jadi bisa digerakkan seperti ini, diputar bisa ya, pokoknya seperti ini ya. Dan untuk bagian device-nya ini bisa digunakan untuk menyimpan pedang maupun memorinya. Oke. Kemudian untuk memorinya sendiri ini namanya adalah Phoenix Memory ya. Dan ya bentuknya seperti ini, seperti kepala Phoenix. Seperti ini, warnanya biru ya. Dan disimpan di bagian backpack-nya ya, di bagian tengah seharusnya. Atau bebas ya harusnya. Nah, seperti ini, disimpan di bagian sini. Kemudian untuk dua pedangnya, Sohaken dan Sosohaken, bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Masing-masing cuma satu parts dan bisa digabungkan seperti ini. Sebentar. Nah, jadi seperti ini ketika digabungkan. Ini namanya adalah Haten Huzan. Kurang lebih seperti ini. Menurut saya ini bagus ya kalau digabungannya. Terus seperti yang saya sampaikan tadi, ini bisa disimpan di bagian device-nya seperti ini. Seperti ini. Satu lagi. Nah, disimpan di bagian backpack seperti ini. Oke. Untuk aksesoris dan senjata dari Chow Chow Wing Gundam kurang lebih seperti ini saja ya. Menurut saya ini meskipun ukurannya besar, tapi menurut saya ini kurang ya, karena cuma ada pedang saja. Seharusnya sih ada shield, namun di sini untuk shieldnya sendiri ada di bagian tangan ini ya, menurut saya ya. Ini bisa digunakan sebagai shield, tapi kecil ya. Meskipun kurang, tapi menurut saya ini bagus sih untuk senjatanya. Oke, langsung saja ya kita lihat beberapa action pose dari Chow Chow Wing Gundam menggunakan senjata dan aksesorisnya ini. Yuk.
Untuk kesimpulan dari kit ini, menurut saya bagus ya. Hasil rakitnya solid atau kokoh, tidak ada yang lusa sama sekali, kecuali pedangnya ketika disimpan di backpack ya. Ketika kesenggol dia mudah lepas. Terus memiliki artikulasi yang bagus ya, meskipun standar untuk lini SD. Dan tentu saja memiliki gimmick pedang ya, yang bisa digabungkan dan bentuknya sekeren ini. Hanya saja dia masih memiliki kekurangan ya, seperti di bagian warna. Meskipun foil stickernya sedikit, namun untuk warnanya ini menurut saya terlalu suram ya, terlalu gelap seperti yang terlihat di sini ya, terlalu hitam banget. Padahal seharusnya untuk Wing Gundam itu harusnya warnanya putih ya, atau lebih cerah lagi. Tapi di SD ini malah menjadi gelap. Menurut saya itu kekurangan sih. Terus kekurangan yang lain tentu saja nakmak dan simlan ya. Untuk nakmaknya pasti kelihatan ya di beberapa part seperti sayap, terus bagian vivin, terus bagian kaki, ya bagian armor yang berwarna biru, hitam, silver, dan gold itu pasti meninggalkan nakmak. Sedangkan untuk simlannya ada di bagian kepala dan bahu. Untuk bahu karena warna hitam dia samar ya, sedangkan di bagian kepala dia masih kelihatan sekali. Ya, untuk kelebihan dan kekurangan dari Chow Chow Wing Gundam kurang lebih seperti itu saja ya. Untuk kesimpulannya, apakah ini recommended atau enggak? Menurut saya ini cukup recommended sebenarnya. Kalau kalian tidak masalah dengan warna, nakmak, dan simlanya. Karena si Chow Chow Wing Gundam ini kalau tidak salah memang dijual terpisah lagi ya, dalam bentuk DX bareng dengan Xiao Hao Yuan maupun Xiao Hao Dun Tolgistri. Dalam satu set DX itu ada 3 kit. Mungkin karena ini cukup populer ya, atau memang bandai aja yang cari cuannya seperti itu. Oke, mungkin untuk pembahasan dari Chow Chow Wing Gundam kurang lebih seperti itu saja ya. Untuk penilaiannya sendiri di sini saya mungkin akan memberikan nilai 7 dari 10 ya untuk Chow Chow Wing Gundam. Ya meskipun sebenarnya bagus ya untuk desainnya sendiri. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah. Serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.